Perkenalkan, kami dari SMA Setiabudi Sungai Liat, perwakilan Bangka Belitung. Saya Rizky Wijaya sebagai ketua kelompok. Dan saya sendiri, Emi Pahibah, sebagai anggota. Saya Felicia Febriandi sebagai anggota. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan wawancara kepada pelajar di lingkungan sekolah kami mengenai korupsi dan Bhinneka Tunggal Ika. Baiklah, untuk melakukan wawancara, ayo ikutin kami. Halo teman-teman, lagi pada istirahat ya? Minta waktunya sebentar ya. Aku mau nanya nih, kalian tahu nggak sih apa arti korupsi? Korupsi adalah suatu hal, misalnya orang itu mengambil hak yang bukan miliknya. Kalau itu menurut saya Perbuatan yang sangat merugikan bangsa Indonesia. Menurut saya korupsi itu adalah perilaku yang tercela yang akan menghabiskan uang rakyat dengan mengkonsumsinya secara pribadi. Kalau saya, korupsi adalah satu tindakan yang merugikan bangsa, terutama menggunakan uang negara sebagai keperluan pribadi. Sepertinya kalian semua udah tahu ya arti dari korupsi. Terus menurut kalian hukuman apa sih yang cocok untuk para koruptor itu sendiri? Dihukum seumur hidup. Mati. Kalau menurut saya sih, saya inginnya harta mereka diberikan kepada orang yang lebih membutuhkan, karena mereka sudah mengambil hak orang lain. Kalau saya harus dihukum mati. Oke lah, makasih ya atas waktunya teman-teman semua. Halo Kak Sari, aku mau nanya nih, apa sih peran pemuda dalam mengatasi korupsi yang sekarang lagi marak-maraknya yang ada di Indonesia? Kalau peran pemuda ya, kita dikasih amanat, harus menjalankan dengan sesuai amanat. Terus kalau bekerja itu jangan pakai pamrih lah, seikhlasnya gitu. Oh begitu, kalau menurut Kakak Flo, bagaimana sih cara mengatasi korupsi? Menurut saya sendiri, kalau itu dari diri kita sendiri ya, kita harus menumbuhkan rasa kejujuran. Terima kasih ya Kak. Perbedaan adalah anugerahnya. Perbedaan ada untuk satu tujuan yang besar. Kekuatan perbedaan yang menyatu, itulah Bhinneka Tunggal Ika yang melahirkan Indonesia. Setiap perbedaan yang dipadukan akan menjadi roda kehidupan, yang masing-masing memiliki fungsi yang sama penting untuk menstabilkan dan memajukan bangsa. Dengan memiliki tujuan bersama, setiap bagian berperan untuk saling memajukan negeri. Tantangan sebesar apapun dapat dilewati. Setiap krisis justru semakin mempererat persaudaraan satu dengan yang lain. Tapi, ketika setiap bagian hanya fokus untuk memajukan diri sendiri dan kelompoknya, roda kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi terganggu dan menjauhkan kita dari cita-cita bangsa. Tanpa perpaduan dan kerjasama yang kuat dari berbagai suku, golongan, dan agama, adalah kemustahilan untuk mencapai Indonesia yang sejahtera. Mari kita menyatukan kekuatan Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Karena dengan Bhinneka Tunggal Ika lah lahir bangsa Indonesia. Dan dengan Bhinneka Tunggal Ika jugalah Indonesia maju menjadi bangsa yang besar. Halo Devias, kakak mau nanya nih, tahu nggak itu apa arti Bhinneka Tunggal Ika? Tunggal, Tahu nggak? Ika, Duka, Nggak tahu ya? Tunggal. Halo adik-adik, lagi pada belajar ya? Kakak nggak minta waktunya bentar ya? Boleh. Kakak mau nanya nih, kalian tahu nggak sih apa arti Bhinneka Tunggal Ika? Tahu, berbeda-beda tapi tetap satu. Maksudnya berbeda-beda tetap satu jua tuh gimana ya? Kan di Indonesia ini banyak suku bangsa. Nah, suku bangsa itu menjadi satu negara Indonesia. Kalau gimana sih caranya menjaga kerukunan antara orang-orang yang berbeda itu? Caranya mudah, nggak boleh mengejek suku bangsa lain, harus berteman sesama manusia, dan kita nggak boleh mengejek. Misalnya kita pergi ke tempat orang
suku bangsa lain, tapi kita mengejek mereka dengan budaya mereka, nggak boleh. Oh gitu ya. Ya udah, makasih ya Dek jawabannya. Teman-teman, kalian tahu nggak sih ada berapa jumlah agama yang ada di Indonesia? Menurut saya ada 6, yaitu Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, Konghucu, Islam. Terus kalau menurut kamu gimana sih cara menjaga kerukunan antara umat beragama yang berbeda-beda itu? Setiap warga harus saling menghormati apa saja ada istiadat setiap agama, dan juga saling bertoleransi setiap apabila saling berhubungan atau saling kerjasama atau gotong royong. Oh, terima kasih ya atas jawabannya. Saya Najwa Shihab. Itu asik tuh. Saya Najwa Shihab. Tak banyak pemimpin seperti Bung Hatta, memimpin tanpa menguras harta negara. Penghasilan pejabat semakin tinggi, tapi korupsi masih belum juga mati. Super. Tidak masuk akal. Boro-boro mengabdi untuk negeri, malah sibuk perkaya kerabat sendiri. Saat para pejabat banyak tertangkap karena korupsi, masihkah kita bisa berharap? Kita tertipu, Enggak sedap ya kan? kita tertipu. Karena tidak malu Korupsi, karena tidak ragu korupsi. Makin marak, makin tinggi banget. ayo Indonesia Harus bebas korupsi. tak turma kundut ketipon pacul kena dengkul tak tur ayo Widianto Kairo Kapu Kolon. Saya Vivi Lidya Yahya. Saya Alvin Adam. 你好吗？我是杨经理。Saya Najwa Shihab. Jika para pejabat tak bisa disuap, Indonesia masih bisa berharap. Mereka yang hidupnya bersih pasti tak takut jadi orang yang tersisih. Welcome to Indonesia. Welcome to Indonesia. Karena tidak malu Korupsi, karena tidak ragu korupsi. Makin marak, makin tinggi banget. ayo Indonesia ayo Indonesia.